Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran fikih, masih di bab 1 tentang zakat fitrah. Hari ini kita akan membahas materi tentang syarat wajib zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, dan besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Silakan buka buku salam pada halaman 85. Syarat wajib zakat fitrah. 1. Beragama Islam, baik yang baru lahir maupun yang berusia tua. 2. Orang tersebut masih hidup sewaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. 3. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok dalam artian mampu. Standar mampu seseorang, jika seseorang memiliki simpanan harta yang melebihi dari kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal untuk dirinya dan orang yang ia tanggung selama malam hari raya dan hari esoknya, maka dia termasuk mampu. Lalu bagaimana orang yang tidak mempunyai harta? Apakah dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya adalah tidak wajib membayar zakat fitrah, karena sebaliknya merekalah yang harus diberikan zakat. Kemudian bagaimana hukumnya zakat fitrah bagi yang tidak mampu, namun menjadi mampu karena suatu sebab? Misalkan, Pak Anto tergolong orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah. Namun pada saat malam hari raya banyak orang yang mengantarkan zakat fitrah kepada Pak Anto, sehingga Pak Anto banyak sekali memiliki beras atau makanan pokok sampai berkarung-karung misalnya. Nah, jika demikian, Pak Anto besok paginya membayar zakat fitrah karena dari yang tidak mampu menjadi mampu, maka keluarkanlah zakat fitrahnya. Waktu pembayaran zakat fitrah, yang pertama, waktu mubah atau boleh, yaitu dimulai dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kedua, waktu wajib, sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan atau malam hari raya sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ketiga, waktu afdal atau waktu yang paling baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Antara habis subuh sampai sebelum pergi sholat Idul Fitri itu adalah waktu yang paling baik. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jika kita mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka itu terhitung hanya sebagai sedekah biasa, tidak termasuk zakat fitrah lagi. Jadi batas waktunya tadi sampai khatib naik mimbar waktu sholat Idul Fitri. Nah, selebihnya setelah itu, jika kita mengeluarkan zakat setelah khatib naik mimbar atau setelah sholat Idul Fitri, maka tidak terhitung lagi sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sebagai sedekah biasa. Penjelasan lainnya mengenai waktu wajib membayar zakat. Waktu wajib membayar zakat yaitu mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan atau waktu maghrib atau malam takbir sampai menjelang sholat Idul Fitri. Di batasnya begitu khatib naik mimbar. Yang hidup pada waktu ini maka wajib zakat fitrah. Kemudian, waktu wajib membayar zakat fitrah dari sore terlihat hilal atau bulan sampai besok pagi batasnya ketika khatib naik mimbar saat sholat Idul Fitri. Kalau dihitung perkiraan jam sekarang yaitu dari jam 18.30 itu masuk waktu maghrib sampai jam 8 pagi atau jam 8.30 waktu itu masuk waktu khatib naik mimbar. Nah, rentang waktunya kurang lebih 14 jam. Jika dalam rentang waktu 14 jam itu kita termasuk orang yang mampu, maka bayarlah zakat fitrahnya. Sebaliknya, jika dalam waktu 14 jam itu kita tidak mampu, maka tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Misalnya, dalam waktu 14 jam yang ditentukan tersebut, seseorang yang awalnya tidak mampu, kemudian dia menjadi mampu, tiba-tiba ada yang memberikan banyak harta kepadanya sehingga dia awalnya yang dari tidak mampu menjadi mampu, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah. Dan sebaliknya, jika dalam hal keadaannya pada saat dalam rentang waktu 14 jam itu awalnya dia orang yang dikatakan mampu, namun tiba-tiba pada sekitaran 14 jam itu tiba-tiba dia jatuh miskin karena hartanya diambil orang, misalnya tiba-tiba habis semua hartanya. Nah, dalam waktu 14 jam tersebut
dia tidak punya apa-apa lagi misalnya. Nah, maka dalam waktu itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian, bagaimana orang yang meninggal sebelum waktu wajib tersebut? Waktu wajibnya tadi dimulai dari azan maghrib, mulai dari masuk waktu maghrib sampai khatib naik mimbar besok harinya pada sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu wajibnya. Nah, bagaimana orang yang meninggal sebelum waktu wajib tersebut? Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Misalkan hari raya adalah hari Jumat, tiba-tiba ada nenek kita yang meninggal pada pagi Kamis, maka nenek kita tersebut tidak wajib zakat fitrah karena belum masuk waktu maghrib di malam Jumat atau malam takbir, jadi tidak wajib. Kemudian lagi, apakah anak dalam kandungan wajib zakat? Misalnya ibu kita mengandung 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan. Nah, anak yang dalam kandungan itu apakah wajib zakat fitrah? Jawabannya tidak wajib karena dia belum lahir. Kemudian besar zakat fitrah yang dikeluarkan. Untuk ukuran zakat fitrah ini sendiri berbeda-beda. Ada yang mengatakan 1 sa' itu sama dengan kilogram, 3 kilogram. Ada juga yang mengatakan 1 sa' itu sama dengan 2,5 kilogram. Kalau di buku dikatakan 1 sa' itu sama dengan 2,65 kilogram. Menurut Basnas tahun 2017. Nah, di sini kita ambil yang terbanyak. Ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan 1 sa' itu sama dengan 3 kilogram. Nah, jadi 1 sa' itu setara dengan 4 mud. 4 mud, 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan, ukuran normal yang digabungkan. Itu mud namanya. 1 sa' sama dengan 4 mud. Atau setara dengan 3 kilogram beras. Kalau kita hitung ke liter, 3 kilogram beras itu sama dengan 3,75 liter. Tapi tadi ada juga yang mengatakan 1 sa' itu sama dengan 2,5 kilogram beras atau setara dengan 3,5 liter beras. Jadi kalau kita membayarkan 3 kilogram beras, ukuran yang paling banyak kita ambil. Nah, misalkan dalam ukuran 3 kilogram itu ada lebihnya sebenarnya. Nah, yang lebihnya itu dianggap sebagai sedekah. Lebih baik kita mengeluarkan zakat fitrahnya berlebih daripada kita kurang. Nah, kalau lebih itu dianggap sebagai sedekah. Maka untuk berhati-hati kita ambillah yang terbanyak. Misalnya 3 kilogram. Nah, bagaimana dengan orang yang membayar dengan ukuran 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras? Apakah sah zakat fitrahnya? Ya, boleh saja karena ukuran 1 sa' tadi dimulai dari 2,5 kilogram, ada yang 2,6, 2,7 sampai 3 kilogram. Ada juga yang mengatakan sampai 3,5 kilogram. Maka jangan disalahkan kalau orang membayar zakat misalnya 2,5 kilogram. Nah, kenapa di sini kita ambil ukuran 3 kilogram? Karena itu sebagai bentuk kehati-hatian kita. Takutnya kurang. Lebih baik kita memberikan lebih daripada kita kurang. Nah, oke. Untuk tugasnya ada 3 tugas.
1. Sebutkan syarat wajib zakat fitrah. 2. Sebutkan waktu pembayaran zakat fitrah. 3. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah setelah selesai sholat Idul Fitri. Silahkan ditulis soalnya dan dijawab pada buku tulis kalian masing-masing, dan silahkan kirim kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke, cukup demikian pembahasan hari ini mengenai syarat wajib zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, dan ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.